diarahkan untuk selesai dan kita diarahkan untuk masuk ke dalam aplikasinya. Semua kegiatan sudah diusulkan oleh Kemendikbud. Terima kasih Pak Boni. Kami tanggapan juga dari Bapak Nas, Pak Sularto. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari Pak Nas kan catatan sudah masuk. Sebentar ya, saya nunggu aplikasinya. Sama ya, jadi kalau untuk terkait indikator ini memang kaitannya terkait dengan kompetensi literasi ya. Itu yang utama, jadi kegiatannya juga mau disesuaikan dengan kompetensi ini. Kemudian yang kedua, untuk target itu kalau bisa minimal target ya, minimal sama ya, atau jauh lebih baik gitu. Dan kalau di Jawa Tengah saya yakin bisa melebihi target nasional lah. Karena tadi untuk supaya target nasional itu juga dicapai. Nah, Jawa Tengah kan sudah maju ya. Oke, nanti Bapak dan Ibu tampilannya seperti ini. Saya harap Bapak dan Ibu semuanya sudah registrasi ya, nggak ada yang belum registrasi. Ini kita ini kita masukkan username-nya ya, masukkan username-nya, lalu masukkan password-nya juga, lalu kita klik login. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada yang lupa password, pastikan terhubung dengan server dan klik lupa password di sini. Ya, nanti kalau sudah klik lupa password, nah ini kan akan mengajukan ke dinas. Nanti Bapak dan Ibu lapor ke Dinas Pendidikan, sehingga nanti dibantu diresetkan di manajemen LKS-nya. Oke, kita klik login, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Ya. Oke, ini tampilan awalnya Bapak dan Ibu. Di sini ada Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ini tampilan awalnya. Di sini ada nama bendahara, nama kepala sekolah, nama sekolah, alamat, ada nama kepala sekolah, ada nama bendahara, jumlah siswa dan NPSN. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah itu Bapak dan Ibu, lalu Bapak dan Ibu melakukan proses pengisian penganggaran. Nah, di menu yang utama di aplikasi RKS itu hanya ada dua. Ya, pertama menu penganggaran, yang kedua menu penatausahaan. Tentu menu penatausahaan ini akan aktif setelah nanti anggarannya disahkan atau RKS-nya disahkan oleh Dinas Pendidikan. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada menu, kita klik menu penganggaran, kita klik menu penanggung jawab. Nah, di menu penanggung jawab ini sudah terisi otomatis nama Kepsek dan nama bendahara. Yang sekolahnya tidak ada nama Kepseknya, dan ada nama bendaharanya, berarti di aplikasi Dapodiknya tidak ada guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya harap Bapak dan Ibu ikut ikut ini aplikasinya ya, aplikasi RKS-nya ya. Oke, ini Bapak dan Ibu bisa diisikan. Kalau memang tidak ada, ini kenapa ini masih bisa diedit? Karena memang dalam pengelolaan keuangan, Bapak dan Ibu perlu memasukkan yang namanya gelar ya.
Jadi di RKS itu Bapak dan Ibu nanti diminta untuk mengisikan gelarnya. Nah, nanti gelarnya diisikan di sini. Karena di Dapodik itu tidak ada gelarnya, ya, maka di aplikasi RKS masih bisa diedit untuk penambahan gelar. Nah, begitu pula dengan bendaharanya, ya. Kalau bendaharanya ada pergantian, tinggal diisi saja, ya. Nanti diubah, diisi, lalu kita klik simpan. Kita klik OK, lalu kita cek di menu berandanya lagi di dashboard, ya. Maka nanti akan berubah nama bendaharanya. Kita klik dashboardnya. Nah, ini namanya sudah berubah jadi Yeni. Tadinya Neni, ya. Itu untuk merubah nama bendahara. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah pengisian penanggung jawab, ini dinas sosial juga, ya, komponen variabel terkait dengan data anak. Oke, di menu penanggung jawab, ketika Bapak dan Ibu nanti ada pergantian kepala sekolah, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya proses editing, ya. Nah, di aplikasi sendiri itu di menu di menu penanggung jawab, di sana ada tombol bulan mulai, ada tombol akhir. Nah, ketika Bapak dan Ibu ada proses pergantian kepala sekolah di pertengahan tahun, maka nanti Bapak dan Ibu bisa istilahnya mengedit, menambahkan yang untuk kepala sekolah yang lama itu nanti dia akan menandatangani proses pembukuan ataupun SPJ-nya dari Januari sampai dengan Juni, contoh. Nah, nanti kepala sekolah yang kedua itu akan menandatangani mulai dari Juli sampai dengan Desember. Nah, tata caranya seperti apa? Tata caranya seperti ini. Di sini ada bulan mulai, ada bulan akhir. Nah, Bapak dan Ibu klik bulan akhirnya tadi di Juni gitu kan. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita punya dua. Pertama, kepala sekolah Narman dari bulan Januari sampai dengan Juni. Yang kedua, itu nama sekolahnya Dadan dari Juli sampai dengan Desember. Ya, ini yang ada di aplikasi RKS, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan prosesnya, gitu ya. Oke, ini kita tinggal simpan datanya. Ya, kalau memang nggak ada ya nggak usah, gitu, nggak usah dibuat-buat. Nanti kita kalau mau mengembalikan, kita kembalikan lagi bulan akhirnya ke bulan Desember. Oke, nah maka ini tinggal jadi satu. Ya, oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke menu aktivasi kertas kerja. Ya, sebelum kita ngisi kertas kerja, kita menu aktivasi kertas kerja. Nah, di dalam aplikasi RKS, ketika hal ini belum disahkan, ya, belum disahkan, itu namanya kertas kerja. Tapi ketika sudah disahkan, baru itu jadi apa namanya? Jadi ketika itu belum disahkan, maka ini masih berbentuk kertas kerja. Kami juga mengisi beberapa catatan, Pak. Ya, nah, tapi kalau nanti sudah disahkan baru jadi RKS. Nah, di sini kan ada apa? Nah,
Di sini ada tombol rincian RKS ataupun RKS, lembar RKS ini kan masih dikunci ya. Kenapa? Karena memang masih belum disahkan. Nanti kalau memang kertas kerjanya sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan, itu nanti baru rincian kertas kerjanya bisa. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita klik kertas kerjanya untuk mengaktifkannya, ya. Ini kita buat kertas kerjanya. Nah, ini pastikan terkoneksi dengan internet. Agar apa? Ini akan mengambil datanya ke server. Nah, ini yang butuh koneksi internet. Tadi ketika kita ngisi penanggung jawab, ya, itu nggak perlu internet. Ini yang perlu internet. Kita klik. Nah, ini mengambil data dari server. Nah, di sini ada jumlah salur awal tahun. Jadi Bapak dan Ibu coba diklik ya buat kertas kerja, ini jumlah salur awal tahunnya segini. Ya. Contoh yang ini 1,7, mungkin Bapak dan Ibu ada yang 500, 600. Itu saldo awal jumlah salur awal tahun berdasarkan cut off 31 Agustus tahun 2021 ya. Kita sudah sesuaikan dengan yang ada di manajemen RKS, sesuaikan dengan yang ada di di bos salur dan sebagainya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa sumber dana ya Bapak dan Ibu, bukan hanya bos reguler, ada bosda, ada silva bos reguler, ya, ada lainnya, ada silva bos afirmasi kinerja yang mendapat kinerja ini nanti muncul di sini satu lagi tombolnya itu bos kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini kita konsen ke bos regulernya. Kalaupun Bapak dan Ibu ada silva, itu tentu harus dilaporkan dulu ke dinas pendidikannya. Agar nanti dinas pendidikan mengambil data, akan nanti dinas pendidikan menginput datanya di markas, lalu nanti aplikasi RKS akan terintegrasi. Nah ini ketika belum diinputkan, nah ini kan ya oleh dinas nggak diinputkan nih, ini nggak bisa karena di sini nggak bisa ngedit silva. Ya. Silvanya ada di manajemen RKS untuk penginputan. Oke. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan, itu tandanya seperti ini. Ini sudah aktif berarti kertas kerjanya. Ada muncul pergeseran dan perubahan. Kita klik kertas kerjanya. Nah, kita klik bos reguler. Nah, di sini ini sudah bisa kita klik tambah, ini klik sisip, ini ubah data ya, dan sebagainya. Lalu di bagian pojok bawah, yang kedua juga perlu ada penguatan ini Pak, untuk sarana-prasarana, terutama yang masih kurang ya, itu sarana-prasarana kan biasanya udah cukup banyak tuh, itu diperkuat dengan sarana-prasarana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini di bawah itu ada informasi total anggaran. Ya, selain ya, informasi total anggaran, ada juga informasi yang belum dianggarkannya berapa. Ya. Lalu ada dianggarkannya berapa. Ini yang dianggarkannya harus sama dengan total anggaran. Yang belum harus sampai dengan 0. Ya, tidak boleh ada sisa seperti itu. Ya, ketika proses perencanaan. Ya, untuk proses perencanaan sendiri itu enggak tidak boleh ada sisa ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita untuk di aplikasi RKS ini, Bapak dan Ibu tidak perlu menginputkan manual. Di sini tentu dilakukan proses pemilihan ataupun
penyesuaian. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan aplikasi apa tadi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, sebelumnya Kota Surabaya sudah punya aplikasi tersendiri ya. Nah, mudah-mudahan nanti tetap sama, maksudnya sama itu SMK, kemudian dia mandiri, wirausaha, dan itu memang berhasil. Kalau itu termasuk menjadi tentu Bapak dan Ibu, pertama kita klik tambah baru. Ya. Ini Pak Heri, share screen saya kelihatan ya? Cukup jelas ya? Kelihatan Pak, jelas. Oke. Oke. Selanjutnya kita klik tambah baru. Ini akan muncul form pengisian seperti ini. Ya. Nah, form ini itu ada beberapa yang dilakukan secara otomatis. Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Ya. Ini untuk memunculkannya kita klik enter terlebih dahulu. Setelah klik enter, Bapak dan Ibu, di sini ada program, ada subprogram, ada kegiatan. Ya, nah, yang fokus kita itu bukan kita menentukan SNP-nya apa, komponen bosnya apa, kegiatannya apa. Dalam aplikasi RKS, Bapak dan Ibu dimudahkan dengan tidak perlu memappingkan ulang. Ya, tinggal Bapak dan Ibu mencari fokus kegiatannya di sekolah itu ada. Saya contohkan, di sekolah ada namanya kegiatan PPDB gitu kan. Peserta didik baru. Nah, ini ada beberapa kegiatan untuk peserta didik baru. Ada pelaksanaan pendaftarannya, ada tes IQ-nya, ada buat spanduk, ada orientasi siswa baru, ada pelaksanaan tes kemampuan dasar. Nah, ini Bapak dan Ibu tidak perlu mengkhawatirkan, Pak, kalau kegiatan ini nanti masuknya ke program apa ya, nanti SNP-nya apa, itu nanti di aplikasi RKS secara otomatis dibuatkan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita contohkan pilih salah satunya pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Ini di pelaksanaan. Karena saya yakin di sekolah itu kegiatannya banyak, Bapak Ibu, bukan hanya satu, bukan hanya PPDB saja, ya, tapi ada pelaksanaan ulangan akhir semester, ada pelaksanaan ekstrakurikuler, ada pelaksanaan istilahnya namanya MGMP gitu kan, peningkatan guru lah ya. Ada juga pelaksanaan terkait dengan pemeliharaan sarana pelaksana dan banyak lagi yang lainnya kegiatan ya. Nanti fokus kita tadi ya Bapak dan Ibu, fokus kita itu cari kegiatannya. Cari kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya contoh tadi, kata kuncinya adalah PPDB, berarti kan peserta didik baru. Nah, ini pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru ini kita klik ya. Ya, kita klik OK. Nanti akan kami ya. Lalu kode rekeningnya ini juga sama, terkait dengan kode rekening itu sudah diintegrasikan secara otomatis. Ya, diintegrasikan secara otomatis itu maksudnya apa? Ini sudah kami ambil referensinya dari Permendagri 90 2019 beserta Permendikbud Permendikbud serta Kepmendagri nomor 50 tahun 2020 ya. Kepmendagri 050 378 berapa 3789 kalau nggak salah ya, 37 berapa gitu, itu terkait dengan kodifikasi ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa dicek. Nah, ini juga sama, kami sudah mengambil
datanya dari sana. Ini kita tinggal klik enter. Nah, ini tinggal sudah muncul semuanya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah cari kata kuncinya apa. Ya, tadi ketika kita ada belanja di PPDB ini, saya contohkan, kita ada belanja kertas, gitu kan? Kita ada belanja kertas, kita ada belanja makan, kita ada belanja mungkin ada belanja sapu dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini tentu harus kita klasifikasikan. Ya, nah ini yang harus Bapak Ibu pahami. Harus kita klasifikasikan bahwa ketika kita belanja kertas itu masuknya ke ATK, alat tulis kantor. Ketika kita belanja makan, berarti itu masuknya ke kode rekening belanja makan dan minuman untuk layanan urusan pendidikan. Ketika kita belanja sapu, berarti itu masuknya ke belanja perabotan kantor, ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami klasifikasi belanjanya. Jadi saya contohkan pembelanjaan alat tulis kantor. Nah, ini ya, kita klik OK. Nah, karena belanja alat tulis kantor itu belanja barang, maka secara otomatis Bapak dan Ibu ketika itu belanja barang, maka perlu Bapak dan Ibu mengisikan ya bahwa belanja barang ini dilakukan proses pemilihan, bukan isi manual, ya. Ketika Bapak dan Ibu belanja barang, contoh tadi kita mau belanja kertas, maka kita klik enter di sini. Karena semua belanja barang itu jadinya referensi. Kalau ada Bapak dan Ibu barang yang belum tercantum di aplikasi RKS-nya, bisa laporan ke Dinas Pendidikan. Sehingga nanti Dinas Pendidikan menambahkan barang yang baru tersebut. Saya contohkan, kita mau belanja kertas, kita cari kata kuncinya sekali lagi, kertas. Spasi karena terlalu banyak, saya kasih clue lagi HPS. Nah, ini ya, kertas HPS ini sudah banyak ya, baik itu 70 gram, 80 gram, folio dan sebagainya. Ada merek-mereknya juga, gitu kan. Pak, saya ada belanja kertas tapi ini belum tercantum di sini, gitu kan, nama kertasnya. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu bisa lapor ke Dinas Pendidikan, ya, agar nanti ditambahkan. Ini contoh. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu sudah ada batas atasnya. Artinya ini sudah dibatasi. Bapak dan Ibu tidak bisa belanja kertas dengan harga 53.000 atau 52.800. Kenapa? Karena di sini batas atasnya itu adalah 52.700. Nah, ketika Pak ini kan nggak sesuai Pak dengan kami, gitu. Karena ini nanti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan untuk mengupdate SSH-nya di manajemen RKS, ya. Itu yang harus dilakukan. Nanti harus melakukan penyesuaian Dinas Pendidikan. Karena yang kita inputkan ini adalah hanya batas atasnya saja. Jadi kemarin kami lihat dari Jawa Tengah itu memang sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika ada harganya lebih tinggi atau harganya tidak sesuai, itu bisa lapor ke Dinas Pendidikan, atau Dinas Pendidikan mau menginputkan batas bawahnya, sehingga nanti ada di sini batas bawahnya 50.000, batas atasnya 52.700, contoh ya. Nah, ini kita klik dulu salah satunya. Nah, lalu kita isikan harga satuan. Nah, tadi harga satuannya berapa? Maksimal 52.700. Saya isikan 51.000. Ya, satuannya, itemnya sudah ada ya. Nah, kapan pelaksanaan PPDB? Maka itu yang kita pilih, tidak usah semua bulan kita pilih kapan pelaksanaannya. Contoh di bulan Juli, maka kita pilih Juli.
Nah, dalam perencanaan itu basisnya di dalam aplikasi RKS itu adalah bulanan. Bukan per tahapan ataupun bukan per triwulanan. Mohon maaf Pak, berarti Ya. target tadi dirubah ke 48 ya? Ataupun yang per semesteran bukan. Nah, kalau 48 kok lonjakannya terlalu besar ya 10% lebih. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu hal ini dalam rangka memudahkan sekolah, sehingga sekolah itu sudah perencanaannya itu per bulan. Jadi sekolah itu lebih gampang gitu loh. Saya di bulan Januari itu saya ada kegiatan A gitu kan. Saya di Februari ada kegiatan B, saya di Maret ada kegiatan C gitu kan. Jadi sudah terarah ya. Nah, ini tentu sejalan dengan proses BKU-nya atau SPJ-nya. Kenapa? Karena SPJ-nya kan dilakukan per bulan, bukan per tahapan. Inputnya kan per bulan. Bulan ini ada belanja apa, bulan ini ada apa, bulan besok dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini terkait dengan volumenya. Nah, berapa dibelanjakan untuk HPS-nya? Contoh 5 ya. Nah, volume kedua ini kan volume pertama. Volume kedua perlu diisi nggak? Nggak perlu kalau memang nggak ada. Ya, bisa dikosongkan volume 3, 4 bisa dikosongkan. Ini biasanya kalau untuk konsumsi nih ya, untuk makan rapat gitu kan. Nah, ini biasanya butuh volume kedua, gitu kan. Atau untuk fotokopi soal itu biasanya sampai dengan volume ketiga. Nanti kita contohkan ya. Kita klik OK. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini kita sudah punya otomatisasi. Pertama, standar nasional pendidikannya ada. Yang kedua, ini programnya ya, atau komponen BOS-nya. Ini standar nasional pendidikan, ini komponen BOS, ini kegiatan. Ya. Nah, ini kode rekeningnya dan ini baru barang. Ya. Itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua. Nah, gitu. Kita tambah baru lagi. Bisa 8 menit. Kami persilakan Pak Suharto mungkin menanggapi indikator ini dari Bapak. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentu kita contohkan, kita ada belanja apa ya? Oh, listrik. Saya klik enter. Nah, kita cari kata kuncinya. Ingat kata kunci yang di sini yang kita ketikkan. Listrik. Nah, pembayaran listrik ya kan, ada pemasangan instalasi, ada penambahan daya dan sebagainya. Ini boleh yang dilakukan oleh sekolah ya. Nah, kita fokus ke pembayaran listrik. Kita klik OK. Oke, kode rekeningnya itu listrik. Kita cari kata kuncinya listrik. Ingat, klik enter atau spasi untuk memunculkan referensinya dulu. Belanja tagihan listrik, kita klik OK. Nah, karena listrik merupakan belanja jasa, baik itu listrik, jasa kebersihan, jasa keamanan, terus air dan sebagainya, itu tentu apa ya, yang termasuk jasa. Nah, kalau untuk jasa sendiri, Bapak dan Ibu, itu tidak apa ya, untuk jasa sendiri itu tidak ada referensi, sehingga itu perlu ditambahkan manual. Ya, nah ini kita tulis di sini kalau untuk jasa belanja, pembayaran rekening listrik. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya listrik, apa ya namanya, KWH ya, lebih dari satu, ya, itu memang idealnya ditambahkan satu-satu.
ya. Tambah satu di sini listrik gedung apa, gedung mana, gedung A, gitu kan, gedung B, gedung C kalau memang punya gedungnya banyak. Nah, Pak, bisa nggak kalau saya kumpulkan saja, saya jadikan satu, lalu saya akumulasi, ya itu boleh saja, nggak jadi masalah. Jadi di sini tetap pembayaran rekening secara keseluruhan untuk 1 bulan, ya. Nah, harga satuannya ini Bapak dan Ibu hati-hati, jangan terbalik. Karena ada yang sekolah yang terbalik apa? Harga satuannya ditulis angka 1, ini kan harusnya kita klik ya sampai dengan Desember, karena kan nggak ada pembayaran listrik yang hanya sampai dengan Juni, kan nggak ada, pasti sampai dengan Desember karena untuk 1 tahun nggak ada yang bayar. Ya, ini satuannya boleh kita isi atau kita pilih bulan, ya. Nah, ini hati-hati jangan ngisikan angka 1 di sini ditulis berapa, 1.200.000 contohnya. Lalu volume Februari berapa, 1.400.000 karena beranggapan bahwa ini menyesuaikan dengan kwitansi 1.500.000. Nah, ini bukan seperti ini ya, Bapak. Kalau ngisi seperti ini salah. Nah, yang betul itu seperti apa? Yang betul itu Bapak dan Ibu harus pastikan pembayaran paling tingginya untuk air itu berapa. Contoh, ada saya di bulan Juli itu bayar listrik sampai dengan 2 juta. Padahal biasanya saya hanya bayar itu hanya maksimal itu ya 1.500.000, 1.200.000 dan sebagainya. Maka kita ambil harga tertinggi. Kenapa? Karena agar nanti ketika kita masuk ke bulan Juli yang bayarannya 2 juta, itu kita nggak perlu melakukan pergeseran dan apapun, itu bisa langsung bayar. Ya. Ini saya contohkan 2 juta. Atau 2,5 juta lah. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, 2,5 juta. Nah, ini maka berlaku bagi seluruh bulan. 2,5 juta. Ini kita tulis angka 1 saja karena kan 1 kali bayar. Kecuali Bapak ada 2 kali bayar yang angkanya 2 berarti, gitu kan? Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Maka kita klik oke. Nah, ini bayar listrik ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini salah satu contohnya, ya, salah satu contoh, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu ikut praktek nih, ya, jangan tidak ikut praktek, ya, karena nanti akan beda, ya, tadi apa ya dan bagaimana. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu harus praktek, karena tadi Bapak dan Ibu saya sampaikan nih, ini kan ada total anggaran nih di bawah. Ini ada belum dan dianggarkan ini baru 30 juta nih dianggarkannya nih. Berarti kita masih punya sisa yang harus kita anggarkan. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada contoh lagi terkait dengan sebentar Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba Bapak dan Ibu saya kasih waktu
10 menit ya, coba 10 menit Bapak dan Ibu kita Bapak dan Ibu coba isikan di aplikasi RKS-nya. Ya, seperti yang tadi saya isikan gitu kan. Entah ya tambah baru Bapak dan Ibu cari kata kunci kegiatannya di sini ya. Cari kata kuncinya. Nanti setelah ketemu kata kuncinya, maka Bapak dan Ibu tinggal ditambahkan saja. Coba. Mohon izin untuk Bapeda Provinsi Aceh apa sudah bergabung dari Provinsi Aceh? Silakan yang ingin bertanya nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanya atau resen dulu nanti biar diaktifkan ininya moodnya. Bagi Bapak Ibu mungkin juga bisa melibatkan operator ya di masing-masing sekolah untuk membantu pengisian ini begitu. Recording in progress. Silakan yang ingin bertanya. Pak Heri mungkin bisa dibantu ya, maksudnya Ya, ini ada satu-satu gitu kan biar di kolom di Rusda Resen ada dari ini Amil SMP Ma'arif NO Hasanuddin. Mungkin tak tolong teman-teman di unmute untuk Amil SMP Ma'arif NO Hasanuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Pak. Ya, silakan Pak. Oh ya, saya mau menanyakan Pak tentang Arkas ini, aplikasi ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Saya beberapa sudah menangkap tentang cara pengalokasiannya, mulai dari aktivasi sampai dengan pembuatan di kertas kerja. Yang ingin tanyakan Pak, kan kita mungkin khususnya Surabaya, ya, kita menggunakan aplikasi SIPKS mungkin yang sekarang tahun 2022. Nah, untuk SSH sendiri, kita apakah nanti mengacu kepada yang disebutkan Bapak baru tadi di SSH ini, atau kita mengacu pada SSH di SIPKS Surabaya sendiri? Oke, untuk SSH sendiri itu tentu tadi yang saya sampaikan harus dilakukan proses penyesuaian dulu oleh dinas pendidikannya, ya. Berat. Nah, nanti cek aja di RKS-nya sudah sesuai belum. Kalau SSH-nya belum sesuai ya laporan ke Pak Heri gitu kan, Pak. Saya SSH-nya belum sesuai gitu kan. Terus harus seperti apa? Saya kan mau seperti ini. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu lapor ke Dinas Pendidikan, Pak ini SSH-nya segini gitu kan. Kurang atau seperti apa gitu kan. Selanjutnya yang kedua Pak, yang terakhir yang ingin disampaikan yang ingin mengacu pada
mengacu kepada sosialisasi yang tahun kemarin ya Pak ya, ini yang sosialisasi pada saat dengan Kemendikbud, bahwasanya kita bisa menganggarkan SIPKS dengan anggaran Pak ya. Kita membeli kertas ini 50.000, di SSH-nya itu 10.000 standar harga atas. Nah, yang di SPJ kan itu contohnya 56, nah 6.000 itu ikut dengan dibayar oleh yayasan. Itu apakah boleh Pak, semacam itu? Karena di Kemendikbud pada saat sosialisasi tahun kemarin itu bisa dengan catatan yaitu tadi tetap menganggarkan yang 50.000 sesuai standar harga, sedangkan yang sisanya itu dibayarkan oleh yayasan atau sekolah. Ngoten Pak. Maksudnya beli 1 rim kertas gitu kan didanai oleh 2 sumber anggaran. Bukan sumber anggaran Pak, kan seandainya SSH-nya Pak ya, SSH-nya 50. Gini Pak, kalau Bapak nggak sesuai dengan SSH-nya nggak sesuai gitu kan, Bapak tinggal komplain ke Dinas Pendidikan, Pak SSH-nya kok segini gitu kan. Lalu Bapak cek SSH di Pemdanya berapa. Bapak kalau di SSH di Pemdanya 52.000 terus Bapak beli yang 56.000, Bapak nggak nurut sama Pemdanya dong. Oh iya. Ya kan Bapak nggak nurut sama Pemda kan yang menentukan SSH bukan kita gitu loh. Dan bukan Kemdikbud juga yang menentukan SSH itu Dinas Pendidikan ataupun Pemdanya masing-masing gitu loh. Jadi Bapak kalau SSH-nya nggak sesuai ya lapornya ke Pemdanya, Pak ini SSH-nya kurang, bisa nggak ditambah gitu kan jadi 56.000 karena saya beli kertasnya 56.000. Sehingga ketika Bapak ada pertanyaan, Bapak nggak disalahkan ketika Pak ini harganya kok nggak sesuai SSH ya, Bapak belanja berdasarkan apa? Kan seperti itu kalau tidak sesuai SSH. Bukan Bapak, bukan masalah boleh dan tidaknya menambah pembelanjaannya gitu loh. Tapi lebih Bapak berdasarkan apa belanjanya. Kan harus ada dasarnya. Kalau Bapak berdasarkan terhadap SSH, maka ikuti yang di SSH-nya. Kalau SSH-nya kurang ya Bapak minta untuk diedit. Gitu. Oh iya siap. Kalau seandainya belum siap atau Gitu ini ya. berarti nggih Pak. Ya, siap. Terus yang terakhir ini Pak, apakah yang di SSH ini sudah termasuk pajak Pak ya? Inputnya pajak bagaimana? Ya gimana Pak? Cara input pajaknya di sini tadi saya coba entry itu kan sesuai standar harga saja. Itu kita menginputkannya itu dengan pajaknya atau hanya harga standarnya saja? Harga barang itu di mana-mana kan harus plus pajak Pak. Ya kan, nggak bisa harga barang diekskludkan dari pajaknya karena kan pajak harus mengikuti karena ketika Bapak dan Ibu pembelanjaannya sampai dengan 2 juta ke atas itu akan secara otomatis di aplikasi kena pajak dan di mana-mana pun Bapak harus tetap bayar pajak kalau memang 2 juta lebih gitu kan. Nah kalau Bapak pembelanjaannya hanya 1,8 atau hanya 1,9 itu secara otomatis di aplikasi apapun nggak kena pajak juga. Gitu. Yang akan dikenakan pajak itu 2 juta ke atas karena sesuai dengan aturan perpajakannya. Ya mungkin Pak Heri bisa menambahkan ketika proses perpajakannya. Nah, di aplikasi RKS harga barang itu tentu harus include dengan harga pajaknya, tidak boleh dipisahkan. Ya. Siap. Makasih Pak ya. Ya. Terima kasih. Masih bisa tanya jawab lagi Pak Dadan atau dilanjut? Boleh. Boleh. Ini ada dari SMP 52, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 52 Pak, mau tanya. Yang pertama, apakah praktek ini hanya sebagai pelatihan ya? Nantinya apa bisa di riset ulang untuk yang di Arkas? Selamat siang untuk Provinsi Kepri Pak. Terus yang kedua, tadi kan contohnya jika kita belanja barang, semisalnya kertas. Nah, kalau untuk di SSH itu kan tidak menyebutkan merek kan ya Pak. Tapi kalau di Arkas tadi misalnya kertas itu kan ada merek Sinar Dunia atau Paper One. Nah, apakah nanti itu kita pembelanjaannya sesuai dengan merek yang ada di Arkas itu tadi? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ini terkait dengan
yang pertama terkait dengan apakah ini hanya latihan, sehingga nanti mungkin bisa direset lagi, atau langsung otomatis record gitu Pak. Itu yang pertama. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Ini tentu hari ini kita istilahnya mencoba gitu kan, praktek lah ya, hari ini praktek. Nah, tentu apakah yang hasil praktek ini bisa dilanjut atau bisa saya hapus, tergantung Bapak dan Ibu mengisikan prakteknya data yang betul atau data yang salah. Kalau data yang betul ya nggak apa-apa, nggak usah dihapus lagi. Tapi kalau data yang salah ya Bapak dan Ibu bisa dihapus di sini. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti klik ini, klik pembayaran listriknya, lalu klik tombol hapusnya. Ya, maka akan secara otomatis hilang. Tuh, hilang. Cukup rinciannya. Kalau masih satu ya, tapi kalau rinciannya sudah dua ya, nanti harus satu-satu dihapusnya. Ya, seperti itu ya Pak Bu ya. Jadi ini memang masih uji coba. Kalaupun nanti mau dihapus dan sebagainya, silahkan nanti input yang betul ya. Oke, ada lagi? Yang kedua tadi apa Bu? Mungkin bisa direview. Yang kedua tadi perkara merek Pak, yang di SSH itu kan hanya hanya nominal, tidak ada merek. Tapi yang di Arkas tadi, misalnya tadi kan beli kertas, nah di situ kan muncul beberapa merek Pak, ada Sinar Dunia, terus ada Paper One dan lain-lain. Nah, apakah pada saat di Arkas itu kita ngekliknya sesuai dengan merek yang kita beli? Oke, terkait dengan merek, tentu itu menjadi kewenangan pemerintah daerahnya. Tadi kita hanya mencontohkan di Arkas itu bisa seperti itu. Gitu. Kalaupun nanti dari Pemdanya hanya istilahnya apa, mengakomodir terkait dengan hanya belanja barang, hanya nominal belanjanya aja, nggak usah pakai merek, mereknya apa saja silahkan, ya itu nanti sesuaikan. Nanti yang muncul ketika Dinas Pendidikan sudah menyesuaikan itu, nanti yang muncul hanya satu, kertas HPM, HPS 70 gram. Udah nggak ada mereknya. Dengan harga 50.000 seperti itu. Itu akan seperti itu nanti. Ketika Dinas Pendidikan sudah menyesuaikan. Ya. Tentu pengaturannya tetap di Dinas Pendidikan. Nah, nanti Dinas Pendidikan itu kan di sini. Nih, ada referensi barang. Nanti Dinas Pendidikan yang menentukan di sini Bapak Ibu. Ya. Baik, Pak Dadan, masih bisa tanya jawab lagi? Oke. Ya, nanti Dinas Pendidikan yang akan mengedit di sini ya, terkait dengan baik, Pak Dadan. Terkait dengan referensi barang. Ya. Oke. Dilanjut. Bagaimana Pak? Dilanjut atau pertanyaan lagi? Boleh pertanyaan. Ini ada dari SMP 19. Monggo Bu Livia. Atas kesempatannya yang diberi SMP 19, yang mau saya tanyakan itu apabila ini sudah disetujui, kemudian di tengah perjalanan mungkin sekitar bulan Mei atau bulan Juni, apakah ada kegiatan revisi anggaran? Mungkin seperti itu. Itu yang saya tanya. Terima kasih Pak. Baik, monggo Pak Dadan. Terkait dengan hal itu, tentu pengaturannya ada di Dinas Pendidikan. Boleh nggak melakukan revisi? Boleh nggak melakukan perubahan? Ya, karena aturannya ada di dinas. Nanti Dinas Pendidikan melakukan pengaturan. Berapa kali sekolah boleh nggak pergeseran? Ya kan? Kalau di informasi dari dinasnya
nggak boleh ya berarti nggak bisa melakukan pergeseran. Nah, dengan Bapak dan Ibu melihat, coba Bapak Ibu lihat aktivasi kertas kerjanya. Di sini kan ada pergeseran, ada perubahan. Artinya apa? Kita fasilitasi. Ya, Bapak dan Ibu mau berapa kali pergeseran? Ya silakan koordinasi dengan dinas pendidikannya. Ya, seperti itu. Baik Pak Dadan, ini ada pertanyaan di kolom chat nih terkait dengan uraian kegiatan yang tidak ada di list, apakah bisa ditambahkan begitu secara manual? Dari Bu Ari Ava ini. Oke, terkait terkait dengan apa? Terkait dengan uraian kegiatan, ya, yang tersedia tidak ada di kegiatan kami. Uraian kegiatan tuh nggak bisa ngisi manual selain belanja jasa, Pak Bu. Ya, ini nih yang di sini ya kan ada. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, kegiatan ini sudah kami tentukan di pusat. Sekolah itu hanya boleh kegiatan ABCD yang ada di sini. Ya, karena apa? Ini sudah sesuai dengan aturan dari direktoratnya. Ini sudah kesepakatan di Kemdikbud dari Direktorat Teknis dan sebagainya bahwa sekolah itu dalam menganggarkan bosnya itu kegiatannya ini ya, yang sesuai dengan komponen bos, 12 komponen bos. Ya. Jadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu pilih kegiatannya dari sini. Ini hanya tinggal pilih, nggak ada, kalau kegiatan nggak ada input manual. Ya. Karena ini sudah given dari pusat. Ya. Kegiatan apa tadi? Ekstra ekstra. Ekstrakurikuler, penyusunan silabusnya, penyusunan apa gitu kan. Ini kode rekeningnya juga hanya tinggal pilih. Ya. Nah, kalau ketika dia referensi, maka ini harus pilih juga. Tadi kalau nggak ada, tambahkan di dinas. Tapi kalau ini belanja jasa, contoh apa belanja jasanya? Makanan dan minuman fasilitas. Contoh. Nah, ini baru di sini di input manual uraian kegiatannya. Nasi box. Kayak gini. Ya, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya, ini ada pertanyaan juga, ketika sudah diinstal di komputer A, terus kemudian direset mau pindah ke komputer B, apakah database-nya juga ikutan hilang yang di komputer A itu? Atau bagaimana mungkin? Oke, ketika mau dipindahkan ke komputer B, maka ada Bapak dan Ibu, pertama bisa melakukan copy database, ya, sehingga tidak perlu registrasi ulang. Copy database tadi di sini kan ada nih contohnya saya. Ini tinggal di copy aja database-nya, pindahkan ke laptop yang baru. Tapi pastikan laptop yang baru sudah diinstal aplikasinya. Ya, jadi nggak perlu registrasi ulang, nggak perlu nginput ulang dari awal lagi. Tinggal di copy aja database yang ini nih. Ada RKS client. Ya, nanti Bapak dan Ibu di sini bisa ketikkan di sininya persen app data persen, klik enter. Di sini ada folder namanya Artech. Nah, di sini ada RKS. Nah, di RKS folder RKS ini ada database nih. Ini bisa dikopikan. Ya. Seperti itu. Tapi hanya berlaku ini untuk aplikasi ini hanya berlaku satu laptop, satu aplikasi, satu sekolah. Nggak bisa dipindah-pindah laptop. Ya. Seperti itu. Oke, saya yakin Bapak dan Ibu terkait dengan pengisian kertas kerja, saya kayaknya sudah paham lah ya, karena
sudah menggunakan aplikasi juga. Nah, ini saya contohkan, ini salah satu hal yang sudah oke. Kenapa? Karena di sini sudah selesai, yang belum dianggarkan sudah 0, ini yang dianggarkan, ini anggarannya, ini yang dianggarkannya sudah sama sesuai harga nominalnya. Baru setelah ini kita bisa lanjut ke pengesahan. Ya, karena kalau belum habis itu akan ditolak pengesahannya. Ya. Contoh ini, contoh ini contoh saya sisakan ya. Nih, ini masih ada sisa nih. Saya lakukan pengesahan nih. Nah, ini baru koneksi internet ya. Kalau tadi ketika kita ngisi kertas kerja tanpa koneksi internet pun nggak jadi masalah. Ya, baik. Kami mengundang Kemendikbud, Pak Made, silakan. Atau yang lain, silakan. Nah, saldo rutin harus sampai dengan 0. Kenapa? Karena kita nggak bisa menganggarkan sisa, gitu kan. Maka ini harus kita habiskan. Ya. Nah, ini yang 40.000 ini harus kita habiskan. Nah, ini. Setelah tahun besok lah Pak, biasanya supporting anggaran dari APBN menambah, bertambah. Ya, dari Kemendikbud Pak. Siapa maaf? Pak Made. Pak Made. Ya. Oke. Supporting APBN juga anggaran publiknya, apalagi Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah ini 0, maka kita baru bisa lanjut ke pengesahan. Kita klik kiri. Ya, baik Pak. Mohon izin Pak. Saya Iwan Pak. Terima kasih. Nah, ini keterangannya sing data berhasil ya. Oke, lalu kita yang harus dilakukan oleh sekolah itu nanti adalah cek status ya. Nah, nanti lapor ke dinas, Pak, saya sudah mengajukan pengesahan, gitu kan. Mohon dicek dan disetujui, contohnya. Oke, ini contohnya ya, sudah ada, kita lihat. Dinas nanti bisa klik lihat detailnya ya, direvisi, dikoreksi apakah sudah betul atau belum, SSH-nya sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Ini bisa direvisi nanti oleh Dinas Pendidikan ya. Pemetaan lembaga
Lalu nanti Bapak dan Ibu setelah direvisi baru nanti dilakukan proses kalau memang ada kesalahan ditolak, kalau nggak ada ya disetujui gitu kan. Kalau ditolak di sini nanti Dinas Pendidikan menuliskan revisiannya apa gitu kan. Contoh ini ya, nanti klik ya maka nanti muncul ke sekolah. Nah ini kita klik setuju, contoh ya, saya setujui saja, klik OK. Kita klik ya. Nah ini nanti sekolah klik aplikasi RKS-nya. Lalu klik cek status. Sebetulnya sebelum dikirimkan pengesahan, sekolah bisa print terlebih dahulu ya, yang tadi saya sampaikan nih, di print dulu nih. Kita print dulu, kita serahkan ke kepala sekolah setuju enggak. Kalau kepala sekolah sudah setuju, maka nanti tinggal lanjut print. Ya ini. Atau kita yang mau rincian kertas kerjanya yang pertahapan, kita klik pertahapan. Ini sebelum disahkan ya Bapak Ibu, tahap 1, 2, 3. Ya. Nih. Komite, kepala sekolah, bendahara. Atau ini lembar kertas kerjanya. Ya. Nah, kita klik cek status, pastikan terkoneksi dengan internet nih. Ini belum terkoneksi. Nah ini. Nah di bawah ada keterangannya, buat pusat sudah disetujui. Ya. Nah ketika itu sudah disetujui, maka ininya pun jadi hidup nih, ya kan? Tombolnya ini kita bisa ngeprint atau yang pertahapan. Nah, ini sudah jadi RKS namanya. Kalau tadi kan kita di sini masih berupa tulisannya. Nah, di sini masih berupa kertas kerja. Ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke penatausahaan di sini. Klik aktivasi BKU, pilih sumber dana, bos reguler, ya. Nah, ini kita aktifkan dulu bulannya, jangan kita langsung klik penerimaan transfer, jangan. Karena nggak akan bisa, kita klik aktifkan dulu bulannya. Yang namanya BKU itu dibuat per bulan ya, bukan BKU dibuat per tahapan, bukan. BKU itu per bulan, kita klik yes. Nah, di Januari Bapak Ibu ada transaksi nggak? Oh, nggak ada transaksi. Yang dimaksud transaksi itu uang masuk ke rekening ya. Kalau nggak ada ya bisa tutup. Ya, bukan pembelanjaan ya, tapi transaksi. Kita klik tutup. Ya, ada jasa giro atau bunga bank nggak? Atau ada pajak nggak? Kita klik OK kalau nggak ada. Nah, ini baru harus terkoneksi dengan internet. Nah, kita masuk ke Februari. Kita aktifkan lagi. Ini sama dengan kalau di manualnya itu ya, kita buku, kita tulis PKU Januari nggak ada ya kita silang, kita kasih tulisan nihil kayak gitu ya. Nah, Februari sudah kita aktifkan. Ada nggak penerimaan di Februari? Oh, belum ada. Ya, ternyata transfernya nanti di Maret gitu kan. Maka ini Februari bisa kita tutup. Ya. Atau sekarang Pak belum di Februari nih Pak. Masih di Februari sudah cair Pak tanggal 21 kemarin. Ya, kita klik di sini penerimaan transfer. Pilih tanggal transaksinya, jangan lupa ke tanggal 21. Nah, ini tahap 1 nih. Ini otomatis nih jumlah transferannya. Pak nggak sesuai, ternyata lebih kecil yang ditransfer. Ini diedit aja. Keempat. Ya, kalau memang sesuai ya berarti ya, kalau sesuai ya tinggal dituliskan aja gitu.
Kalau nggak sesuai atau lebih besar diedit aja nggak apa-apa. Kita klik OK. Nah, ini kita sudah punya dana ya di bank. Maka kita buka buku kas umumnya. Ya. Pilih sumber dananya bos reguler. Nah, ini kan kita baru dana di bank nih. Bisa nggak saya langsung SPJ? Nggak bisa. Kenapa? Karena belum ada tunainya. Kecuali kalau memang SPJ non tunai gitu kan, di sini ada. Bisa langsung kalau SPJ non tunai. Ya. Oke, kita contoh tarik dari bank dulu. Berapa? Ini tanggal transaksinya kapan? Contoh hari ini baru ditarik tanggal 22. Contoh berapa yang ditarik? Boleh semua atau enggak, itu tergantung dinas pendidikan atau kebijakan di daerahnya seperti apa. Ini saya 400 juta. Nanti bisa misalkan, tapi yang penting sekarang kan target 2023-nya dulu ya. Oke, nah ini. Jadi target 2023 disamakan dengan target nasional supaya nanti bisa mendongkrak nilai nasional juga. Nah, baru kita bisa SPJ, kita klik. Nah, kita klik rekening. Ini ternyata sampai dengan Februari. Contoh belanja listrik ya. Nah, belanja listrik itu contoh ini. Nah, ini kan kita memunculkan. Jadi kalau ada kegiatan yang belum terlaksana di Januari, itu kita munculkan di Februari. Nah, ini contoh kita klik belanja. Tanggal transaksinya dipastikan ya, tanggal 22, contoh 23 lah. Saya baru bayar gitu kan. Bayar tagihan listrik, ini volumenya 1. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa ini harus lebih tinggi daripada biasanya. Karena bisa jadi nanti kita bisa edit, tapi kalau ini lebih mahal nggak bisa tuh. Saya kasih 8 juta, tapi kalau saya kasih 5 juta, tuh bisa. Ya. Ini sama juga transaksinya. Bayar air, contoh. Nah, ini Januari gitu kan. Volume 1. Ini bayar airnya. Kita klik OK. SPJ lagi. Bayar listrik. Ini yang sudah jadi 0 ya. Ini yang Februari ini jadi ini 1. Ini volumenya jadi 6 juta. Ya. Tapi kalau lebih besar nggak bisa, harus dilakukan pergeseran tadi. Tapi kalau lebih kecil dia bisa diedit. Ya. Ini internet. Nah, ini. Sewa internet. Ini langganan internet ya. Januari. Oke. Ini contoh. Ini nggak ada belanja honornya dia ya. Karena mungkin honornya dibayar oleh Pemdanya, jadi nggak ada belanja honor. Contoh ya. Nah, anggaplah saya SPJ Februarinya sudah selesai gitu kan. Sampai dengan Februari saya sudah selesai, maka kita klik tutup BKU dulu. Itu yang bayar jasa ya tadi, klik tutup BKU. Nah, udah selesai. Nanti sisa dari yang BKU di Februari itu akan otomatis masuk ke Maret. Kita aktifkan bulan Maret. Klik BKU Maretnya, kita pilih sumber dana bos reguler. Nah, ini sisa di bulan Februarinya ya, masuk ke Maret. Baru kita SPJ lagi. Nah, SPJ di sini banyak kegiatannya kalau yang Maret ini sekolah. Contoh tadi belanja ATK kan, saya contohkan belanja ATK. Ini rekening belanjanya ya, ini rekening belanjanya belanja ATK nih. Di kegiatan apa dia belanjanya? Di kegiatan administrasi sekolah contoh. Nah, nama toko di awal itu kita perlu inputkan. Ya. Tapi kalau kita sudah inputkan sekali, itu nanti kita bisa pilih karena jadi referensi itu. Ya. Contoh tadi. Ya. Nah, nomor nota, nomor HP harus diisi ya.
Kalau NPWP boleh dikosongkan. Nah, tanggal notanya ini itu bisa dimundurkan Pak Bu sampai dengan bulan Januari. Ya. Ini sama dengan tadi lunas bayar gitu ya. Kalau kita punya pembelanjaan di Januari, notanya nota Januari tapi dibayarnya di Maret sama dengan lunas bayar. Nah, boleh dilakukan seperti itu. Ya, atau pembelanjaan Februari ini tapi dibayar di Maret gitu kan. Sama saja. Nah, ini kita pilih kertas, contoh post-it, dokumen keeper, ballpoint, spidol dan sebagainya. Itu yang Januari gitu kan. Nah, ternyata di Januari itu saya nggak beli post-itnya, nggak beli 40 ya. Saya hanya beli 30 dari perencanaan yang 40, saya hanya beli 30. Bisa nggak Pak diedit? Bisa, langsung edit di notanya di sini. Menyesuaikan dengan nota aslinya. Ini harganya nggak segini Pak. Harganya itu jadi 20.000. Ya edit aja di sini 20.000. Ya, bisa. Kan nominalnya pun berubah kan? Ya. Seperti itu ya. Kalau lebih banyak bisa nggak? 50 gitu kan. Nggak bisa, tentu dia akan dikembalikan ke 40. Ya. Nah, ini kita klik oke. Nah, di sini sudah dihitungkan pajaknya, Pak. PPN-nya 10%. Pak, saya nggak mau kena pajak, kita checklist. Tapi nanti kalau temuan, ya itu resiko sekolah karena di aplikasi sudah dikenakan pajak, tapi dia jadi menghindari pajak ya, berarti itu tanggung jawab sekolah. Karena tadi pajak itu yang dihitung 2 juta ke atas. Ya, ini kita klik OK. Nah ini terisi. Ya, contoh lagi kita SPJ-kan belanja modal. Modal itu di bawah ada modal. Nah ini contoh ya. Modal personal komputer. Di kegiatan apa nih? Penyediaan alat multimedia. Beli personal komputer dari toko apa? Ini kan tadi sudah ada nih tokonya. Saya klik toko Mawar. Tuh udah otomatis nomor HP dan sebagainya. Tanggal berapa notanya? Toto 16 Februari. Ya, di sini pun ada periode nih. Kalau ada yang belum di periode Januari, ini periodenya akan ke Januari muncul. Ya, kita klik OK. Ini kena pajak otomatis punya NPWP. Kita klik OK. Belanja lagi contoh modal alat laboratorium. Di kegiatannya apa? Administrasi sekolah, ini kayaknya salah nih sekolah. Ya, pengadaan mikroskop di toko ini yang tadi. Nah, ini nomor HP ini. Nah, ini belanjanya di bulan Maret ternyata tanggal 2. Klik OK. Nah, ini ya. Tanggal transaksinya harusnya saya edit tadi. Ini tanggal transaksi ini harus diedit nih, jangan sampai lupa ya. Saya tadi lupa nih. Sebenarnya edit ke tanggal berapa gitu ya. Menyesuaikan nanti. Nah, kalau sudah selesai, maka Bapak dan Ibu, nah kita bisa ngeprint gitu loh, ya. Print apa? Nah, di sini ini ada buku nih di Bapak dan Ibu. Di sini ada buku kas umum nih kan, kas umum. Di sini ada buku kas tunai, bisa kita lihat langsung kas tunainya. Di sini ada buku pembantu bank. Saldonya tinggal berapa di bank. Nah, untuk pelaporan-pelaporan Bapak dan Ibu, BKU, BKT, terus pembantu bank, pajak, realisasi penggunaan, rekap modal, SPTJM, rincian objek, itu tinggal ngeprint Pak Bu. Ya, ini saya contohkan, klik buku kas umum, klik buku BKU dan pembantu, ini bisa ngeprint. Kas umum, kita pilih bos regulernya, pilih sumber dananya yang bulannya yang mana, yang Maret ini masih draft contoh karena yang ada pembelanjaannya di Maret. Nah ini buku kas umumnya tinggal ngeprint. Apalagi buku kas tunai, klik pilih buku kas tunai, pilih bos reguler, ini tinggal pilih. Nah, ini kas tunainya ya. Ada apa lagi contoh rincian objek. Nah ini periodenya periode apa? Februari. Ini rincian objek di Februari belanjanya.
Di Maret, rincian objeknya. Maret. Ini di Maret. Ya, rincian objeknya. Lalu ada pembelanjaan di di SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Ini kan per semester nih, ini tinggal klik OK. Maka di sini muncul tahap satunya berapa, penggunaan untuk belanja operasinya berapa, belanja modalnya berapa, sisa tunainya berapa, di banknya pun tinggal berapa. Ini tinggal nge-print. Lalu proses pelaporan di bos reguler gitu. Ini otomatis nanti akan terintegrasi. Kita pilih apa nih, mau bulanan, mau tahapan, kita pilih tahapan. Tahap pertama masih draft, kenapa? Karena Maretnya belum ditutup. Nah, ini sudah otomatis terintegrasi. Ya, rekapitulasi penggunaan dana BOS, ini untuk 12 komponen BOS, ini 8 standar nasional pendidikan. Ini sudah metriknya sudah otomatis. Bapak dan Ibu tidak perlu menghitung kembali. Ya, ini sudah diotomatisasikan untuk pelaporannya. Ya. Lalu Bapak dan Ibu ketika diminta belanja rekapan belanja modal, minta dinas. Nah, ini tinggal diklik. Klik belanja modalnya. Klik Maret. Nah, ini belanja modalnya. Ya, beli PC dan beli mikroskop. Ya, apalagi belanja barang habis pakai, rekapannya mana? Nah, ini tinggal diklik. Bulan apa? Bulan Maret contoh, atau bulan Maret lah. Ini belanja habis pakai. Ya. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi yang utama itu Bapak Ibu di menu buku kas umumnya, di SPJ-nya, pastikan melakukan peng-SPJ-an sesuai dengan data real di sekolahnya. Setelah itu Bapak Ibu tinggal ngeprint apa yang dibutuhkan. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika Bapak dan Ibu di pertengahan, gitu kan, ada Pak, ini ada kegiatan yang tidak berjalan, saya mau diedit, gitu kan. Ini mau saya ganti kegiatannya, maka Bapak dan Ibu bisa lakukan pergeseran. Tapi pergeseran ini dilakukan ketika ada perubahan dari belanja kertas ke belanja, dari belanja habis pakai ke belanja habis pakai lagi. Dari belanja jasa ke belanja jasa, dari belanja modal ke belanja modal, tapi nggak bisa silang. Artinya belanja barang jasa itu nggak bisa dipindahkan ke belanja modal kalau di pergeseran. Ataupun sebaliknya dari modal ini saya balikan ke belanja barang jasa, nggak bisa. Itu akan bisa dilakukan ketika proses perubahan. Nah, perubahan kapan bisa diaktifkan? Kalau perubahan bisa diaktifkan itu setelah Bapak dan Ibu ngisi sampai dengan bulan Agustus BKU-nya. Maka nanti sebelum ke September, ini kan Septembernya nggak ada nih. Kenapa? Memang kita tidak munculkan. Harus selesai dulu Agustusnya, baru kan nanti masuk ke September. Nah, sebelum masuk ke September, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke aktivasi kertas kerja perubahan dulu. Karena ini sejalan dengan perubahan APBDP-nya di daerah masing-masing. Jadi kita dorong perubahan dulu RKS-nya, silahkan. Nah, ada perubahan jumlah siswa kah atau apa gitu kan. Sehingga nanti dilakukan perubahan. Nah, kalau pergeseran ini kita bisa kapan saja kalau pergeseran. Tergantung nanti pengelolaan dari dinas. Ini saya coba klik contohnya. Tadi kan kertas kerjanya sudah ditutup nih ya, nggak bisa dikutak-atik lagi. Ya. Nah, kalau sudah pergeseran tuh bisa diaktifkan lagi. Ya. Oke. Ini saya buka lagi kertas kerjanya. Sorry. Nah, ini kertas kerjanya. Ini bisa diedit, Pak, Bu. Bisa diubah kembali, ubah datanya. Ya, dilakukan proses pergeseran dan perubahan atau sebagainya. Ini dikurangi atau berapa. Nah, yang masih hidup ini bisa diubah, tapi nah yang penggunaannya masih nol, ini bisa diubah. Tapi kalau sudah ada penggunaannya, contoh ini sudah ada penggunaannya nih.
kita ubah data nih. Ya. Nah, kalau sudah penggunaannya, ini nanti akan muncul, ini sudah tidak bisa diedit lagi. Ya. Karena tadi, contoh yang komputer mana nih? Ini. Karena ini sudah di SPJ kan. Ya. Nih, ini sudah ditutup nih di Maret nih. Nggak bisa diklik-klik lagi. Karena tadi sudah di SPJ kan. Jadi kalau yang sudah di SPJ kan nggak bisa diedit kembali. Ya. Oke. Itu bisa Bapak dan Ibu bisa dilakukan pergeseran. Ya. Jadi pergeserannya dan sebagainya itu harus ditentukan lagi. Ya. Nah. Baik Bapak dan Ibu. Kalau nggak mau pergeseran, Pak Puyeng pergeseran, saya batalkan aja, nanti nunggu perubahan bisa dibatalkan. Ya, tinggal dibatalkan saja. Kita tutup. Kita klik atas kerja lagi. Nah, maka ini jadi bos reguler lagi, nggak ada revisiannya. Nah, ini sudah dikunci, Pak. Nggak bisa diedit dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira sementara saya terkait dengan aplikasinya cukup simpel ya. Mohon maaf terkait dengan aplikasinya cukup ya. Mungkin kita masih ada waktu untuk kita diskusi saja ya. Pak Heri. Saya buka sesi tanya jawab nih 15 menit untuk peserta. Selebihnya nanti tinggal Bapak dan Ibu melakukan proses hal yang sama yang tadi. Lalu Pak Heri masih di mute ya. Selamat siang. Iya. Selamat siang, Pak Dadan. Mas, tekan dulu, Mas. Volume. Selamat siang, Pak Dadan. Ini ada dari SMP YPPI 1, Bu Titis Idris Haryanti ya? Ya, silakan. Silakan Bu Idris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dadan, selamat pagi Pak Heri, dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Beberapa yang ingin saya tanyakan sebenarnya sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu sebelumnya tadi, gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang ingin saya ingin tanyakan, termasuk yang tadi saya chat gitu. Bapak Ibu, Pak Heri, Pak Dadan, kan selama ini kan kita pakai si PKS itu ya. Nah, kalau yang dijelaskan untuk aplikasi Arkas ini kan ini masih terpisah dengan si PKS 2022. Nah, kalau yang sebelumnya kita menggunakan penyedia atau vendor yang ada di si PKS, itu kan sudah ada, kalau kita pembelanjaan lewat situ kan ada faktur pajaknya juga. Apakah nanti kemudian di Arkas tadi saya lihat yang ketika demo yang input nota, itu kan ada klik untuk untuk pajak. Apakah kita juga membayar pajak lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jumlah siswa kami di realita dan yang tertarik di Dapodik dengan yang setelah diaktifasi itu berkurang. Ini bagaimana? Kemudian yang ketiga, karena ini sesuatu yang baru, jika kami mengalami kesulitan, kami harus ke dinas kota, kami harus menemui siapa. Itu seperti itu. Dan yang keempat mungkin yang tadi sudah ditanyakan adalah tentang jika ada SSH yang tidak sama, yang di Arkas sama yang di CPKS.
Tadi Pak Dadan memberi solusi jika tidak sama kita ke dinas kota, tapi saya itu bisa membayangkan andaikan masing-masing sekolah menemukan ketidaksamaan, kemudian masing-masing ke dinas kota bagaimana kreditnya begitu. Apakah sebelum ini kemudian ini dilaksanakan beneran gitu, apakah tidak sebaiknya kemudian dilakukan checklist dulu dari pihak dinas kota agar sama seperti itu. Kemudian kalau misalnya nanti memang ada sesuatu yang kami belanjakan ada di ARKAS tapi tidak ada di CPKS, di SSH-nya itu, butuh waktu berapa lama kami harus ke dinas kota agar itu bisa masuk sesuai dengan kami membuat untuk aktivasi kertas kerja. Demikian Pak, terima kasih. Oke, saya kira pertanyaan terakhir itu lebih ke dinas pendidikan ya, nanti yang menjawab dinas pendidikan. Ya. Terkait dengan aplikasi RKS-nya, faktur pajak dan sebagainya, tentu di RKS kami akui belum ada faktur pajak, hanya baru pemotongan secara otomatis saja. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu di sini, kami hanya membantu mengidentifikasi bahwa di kegiatan A itu ada pemotongan pajak dan besar pajaknya seperti ini. Bapak dan Ibu silakan bayar pajaknya ke kantor pajak gitu kan. Seperti ini ya. Ini yang ada di aplikasi RKS. Untuk yang versi ini nanti ke depannya tentu ada modul pajak tersendiri ya, terkait dengan faktur pajak dan sebagainya. Seperti itu. Ini kami membantu merekapkan bahwa Ibu menerima pajaknya sekian dan harus disetorkan sekian. Sekian jumlah pajak yang harus dibayarkan itu seperti ini ya. Seperti itu. Berarti kami inputkan lagi aja ya Pak ya, bukan untuk dibayarkan lagi aja ya. Jadi yang sudah kami terima faktur pajaknya, ini yang kami inputkan aja nominalnya tanpa harus membayar lagi aja ya. Yang di input SPJ nota tadi Pak. SPJ nota itu otomatis Bu, dipotong pajaknya. Ibu nggak ada input-input. Ya, ini di BKU-nya kan otomatis nih dipotongkan pajaknya. Berdasarkan keterangan kami, ya. baru dua indikator yang ini kan atas pembelanjaan komputer nih ada pajak sekian dipotongkan. Jadi ini historiknya dipotongkan otomatis. Ibu nggak harus menginput apa-apa. Ibu tinggal bayar pajak aja ke kantor pajak dengan rincian kegiatan pembelian personal komputer. Berapa harga pajak yang harus dibayarkan? Ya ini 12 juta. Itu kan? Seperti itu, Bu. Ibu ada pembelanjaan mikroskop nih. Berapa? 19 juta. Maka pajaknya berapa yang diterima oleh sekolah? Segini. Maka yang bayar nanti berapa ya? Segini bayarnya lagi gitu kan. Ini kita hanya membantu menghitungkan. Masalah faktur pajak dan sebagainya berarti ya Ibu bisa ke kantor pajak. Ya. Ya, Untuk menerima faktur pajak dan sebagainya, ya. Bukan berarti Ibu harus mengisi manual di sini terkait dengan pajaknya, ya. Oke. Tadi yang kedua apa? SSH nanti ke dinas pendidikan ya. Kan tadi saya sudah sampaikan, kalau ada SSH yang tidak tercantum di sini atau ada yang di sini tapi di SSH-nya nggak ada, apakah itu boleh dipakai? Itu tergantung dinas pendidikan memperbolehkan atau tidak. Kalau kata dinas ya sudah pakai saja nggak apa-apa ya berarti dipakai. Kalau kata dinas nggak usah, pilih yang ada di SSH ya. Pilih yang ada di SSH, kan itu kebijakan dinasnya bukan kebijakan aplikasi. Aplikasi hanya mengakomodir, dan aplikasi ini bukan hanya untuk kota Surabaya gitu kan yang harus mengakomodir SSH Surabaya, bukan. Ini aplikasi untuk secara nasional sehingga ketika ada pembelanjaan yang tidak sesuai ya minta dilakukan proses perbaikan ke dinas pendidikannya seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Dadan atas penjelasannya. Nanti lebih kalau saya punya pertanyaan nih, punya masalah nanti helpdesk-nya mana ya Pak ya? Itu tanya ke kota Surabayanya ya. Iya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Dadan.
Terima kasih Bu Titris. Ini masih ada pertanyaan lagi dari SMP 63. SMP 63. Silakan SMP 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP 63 mau bertanya ke Pak Dadan. Tadi sudah diberikan contoh tentang pengisian kertas kerja. Cuma yang belum dicontohkan adalah tentang ekstrakurikuler. Nah, di mana ekstrakurikuler itu kan nanti ada pelatih, honor pelatih. Nah, apakah nama-nama pelatih itu entry manual ke Arkas atau nama-nama pelatih itu ngeling dengan Dapodik? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terkait dengan daftar itu bukan begini Pak, yang dimaksudkan terintegrasi dengan Dapodik itu bukan bukan petugas-petugas yang menjadi contoh Bapak ada kegiatan ekstrakurikuler poli, terus Bapak memanggil pelatih poli dari luar, bisa nggak? Boleh saja. Itu terdaftar di Dapodik ya? Ya enggak Pak. Kan dia bukan bagian dari sekolah gitu kan. Ya, yang terdaftar yang terintegrasi dengan Dapodik itu adalah pembayaran honor gurunya Pak. Jasa honor gurunya itu baru terdaftar di Dapodik. Ya. Selain dari guru itu nggak terdaftar di Dapodik. Ya. Boleh nggak Pak saya menganggarkan untuk bayar petugas lebih ke jasa sih Pak, bukan bayar honor belanja pegawai sekarang di Kepmendagri itu sebetulnya di tahun 2022 ini nggak ada belanja pegawai gitu kan, adanya masuknya ke jasa, sehingga kalau Bapak cari di aplikasi RKS itu semua masuk ke jasa pembayaran honor pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik yang harus ada di Dapodik. Kalau pendidiknya nggak ada di Dapodik, maka di Arkasnya nggak ada. Pendidik itu guru. Kalau tenaga kependidikan nggak perlu ada di Dapodik karena memang dari sisi aturan nggak harus ada di Dapodik dari Permendikbudristeknya ya. Untuk yang guru tenaga kependidikan kayak petugas kebersihan, penjaga sekolah dan sebagainya itu nggak perlu ada di Dapodik ya. Yang harus ada di Dapodik ketika nanti Bapak dan Ibu bikin kertas kerja ya. Ini kan nggak ada guru honor yang dibayar oleh dana bos karena oleh pemerintah daerah dikasih insentifnya. Nah, yang ada di Dapodik itu adalah yang terintegrasi dengan RKS itu adalah gurunya saja. Kalau tenaga kependidikan enggak. Kalau tadi juga sama kan yang dibayar jasa Pak. Jasa. Ya, yang namanya jasa yang enggak ada di Dapodiknya kalau selain guru. Dan itu di Arkas tentu kalau bayar jasa inputnya manual. Ya. Seperti itu. Oke, silakan. Ya, terima kasih penjelasannya. Ini contohnya bayar guru honor. Di sini. Nih, belanja jasa tenaga pendidik atau guru honor. Nah, ini baru yang ada di Dapodik, Pak. Tapi kalau bukan belanja honor, ya, kalau bukan belanja guru, honor guru, itu nggak perlu ada di Dapodik. Contoh, honor, nih, penjaga sekolah, asatpam, pegawai kebersihan. Ini honor bagi penyusunan bos, ini nggak ada ya harusnya. Nih,
harusnya masuk ke Bosda, bukan di sini, tapi ini muncul di sini. Jadi nggak perlu dipilih. Pembayaran honor penjaga. Sini apa? Jasa. Ini banyak. Jasa, tugas kebersihan, keamanan, ya. Atau jasa nanti tenaga ahli. Kan yang melatih ekstrakurikuler itu kan masuknya tenaga ahli. Dengan dibuktikan apa? Dengan dibuktikan dia punya sertifikatnya. Ini contoh Dadan. Ini kan manual untuk tenaga kebersihan. Nah, ekstrakurikuler ya sama juga. Pramuka. Nih, pramuka pelaksanaan gitu kan. Enter honor. Nggak ada, masuknya ke jasa. Ya. Ini jasa tenaga ahli. Karena dia ahli dalam ekstrakurikuler, contohnya dan sebagainya. Ini manual ini. Oke, cukup ya. Ada lagi? Ada lagi Pak dari SMPN 29 ini Pak Cipto. Silakan Pak Cipto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Ada 3 hal yang mau kami tanyakan, bukan tanya ya, merupakan usulan juga. Kita bahas untuk yang rata-rata kompetensi literasi dan numerasi dulu, Pak. Jadi, iya, gimana Pak? Ini mana yang mau bertanya? Halo. Pak Cipto, silakan Pak Cipto. Terima kasih. Yang pertama Pak Dadan, berkaitan dengan masalah aplikasi Arkas ini, mungkin kalau bisa usulan kami, laptop bisa menggunakan, karena ini adalah hal yang baru, itu bisa digunakan 2 laptop Pak. Karena bendahara biasanya dibantu oleh IT atau operator, sehingga hal yang baru ini bisa saling kerjasama, saling bisa menggunakan laptop 2. Itu mungkin bisa diakomodir oleh tim dari pusat. Kemudian yang kedua Pak Dadan, berkaitan dengan masalah saldo tahun 2020 Pak Dadan, mungkin ini kesempatan kami menyampaikan unek kami. Selama ini Pak, saldo yang kami terima yang itu adalah saldo tahun 2021, itu nantinya diperhitungkan untuk penerimaan dana BOS di tahun 2022. Kami selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi saldo dana 2020 diperhitungkan untuk penerimaan BOS 2022. Nah, sehingga setelah adanya kebijakan baru ini, jujur sekolah yang masih memiliki saldo 2020 yang besar, yang sudah dibelanjakan tahun 2021, sekarang diperhitungkan di 22, menjadi suatu ya kepontang-pantingan kami dalam mengoperasionalkan kegiatan tahun 2022. Mungkin ini menurut kami yang bisa disampaikan Pak Dadan untuk ke pusat. Mungkin itu Pak Dadan 2 hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa terrealisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan apakah bisa 2 laptop, nggak bisa Pak. Ya, karena ketika jadi ini 2 laptop, nanti bendaharanya ngisi 5.000, operatornya ngisinya 500.000. Mana yang mau dimenangkan gitu kan?
Karena ini nggak online, ini offline, semi offline. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Itu pertimbangannya. Karena ketika ada kesalahan, itu susah nanti. Dan kalau kita ngisinya di satu kegiatan, ngisi oleh 2 orang, bagaimana Pak? Nanti yang satu ngapus, yang satu ngisi, satu lagi ngapus lagi, satu lagi ngisi lagi, kan nggak beres-beres Pak. Makanya tentukan laptopnya mau pakai yang mana dan siapa yang mau mengerjakan. Ya, itu harus ditentukan oleh kepala sekolahnya. Tentukan siapa yang mengerjakan dan laptop mana yang mau digunakan. Ya, nah, kalau sudah ditentukan, maka dia harus mengelolanya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya bendaharanya harusnya. Pengelolanya. Karena operator aplikasinya bendahara harusnya. Tapi nanti bisa dibantu oleh operator sekolah. Ketika proses input, kalau bendaharanya kesulitan untuk ngetik di laptop dan sebagainya. Ya, tapi tetap nanti yang mendampingi adalah bendahara sekolah. Dikerjakan di sekolah, gitu kan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan sisa dana itu tentu sudah ada aturannya dari tahun 2020, ada Permendagri ya. Dari 2021 juga sudah diinformasikan, bahkan kalau Bapak dan Ibu sering ikut Zoom webinar tentang BOS ya, live di YouTube atau di mana, itu dari tahun 2021 sudah diinformasikan, Pak. Coba dicek di YouTube-nya Kemdikbud atau di YouTube-nya Setditjen Pak Udik Dasmen. Itu setiap YouTube webinar BOS itu disampaikan oleh pimpinan bahwa sisa dana 2020 dan sisa dana 2021 akan dipotongkan di penerimaan tahun depan. Itu sudah ada dan aturannya pun sudah jelas, ada di Permen PMK nomor 119 tahun 2021 ya. Itu ada bahwa ABCD itu nanti dipotongkan dan dipotongkan untuk proses pemotongan untuk penerimaan tahun depan, tahun ini 2022 ya. Itu sudah jelas Pak, dan artinya ketika Bapak punya sisa di 31 Desember ya, bukan di akhir tahap, ini di akhir tahun 31 Desember nih 2021 punya sisa 2 juta atau 5 juta lah. Terus di laman bos.kemdikbud.go.id kan bos salur gitu kan, ada sisanya nih di laman bos salur, ada sisanya 5 juta, maka itu akan nanti dipotongkan di penerimaan tahap 2, itu akan dipotongkan ya, seperti itu. Sudah cukup Pak Cipto? Jadi penerimaan tahap 2 yang akan dipotong nanti berdasarkan laporan tahap 3 kalau memang Bapak dan Ibu punya Silpa. Silpa 2020, Silpa 2021 ya, itu ditambahkan lalu nanti akan dikurangi di tahap kedua. Ya, seperti itu. Jadi yang belum dipotong di tahap 1 ini nanti bisa dipotong di tahap 2 ya Pak ya? Memang pemotongannya di tahap 2 Pak, bukan di tahap 1. Oh, bukan tahap 1, tahap 2 ya? Iya. Ada pertanyaan ilustrasi lagi Pak Dadan? Oh, ilustrasi. Ya, ilustrasi. Pak Iwan? Pak Made? Atau Pak Lismanto? Dari Vokasi? Atau tim yang lain mungkin bisa merespon? Kami persilakan. Izin Mas Seto. Oh, Mas Seto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ilustrasi. Ini contoh sekolah punya nanti tahun 2022, contoh sekolah penerima dana 500 juta. Tapi di tahun 2020 dia punya silva itu sebesar 100 juta. Tahun 2021 silvanya 2 juta. Maka ini akan ditambahkan jadi 102 juta. Nah, tahap pertama dia nggak akan dipotong. Tapi dipotongnya itu akan dilakukan di tahap kedua. Jadi yang harusnya dapat 200 juta, maka akan dipotong 102 juta, jadi yang diterima 98 juta. Seperti ini.
Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini ilustrasi. Oke, cukup ya Bapak dan Ibu. Ada satu lagi masih bisa, Pak. Pak Dadan. Ya, monggo Pak. Satu lagi masih bisa ya. Silakan Pak Antonius. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf, tadi saya sedikit agak terlambat. Saya tak kira besok, ternyata hari ini. Ya, saya cuma mau menanyakan aja mengenai penyelia daripada bos Bobda. Itu saya mengalami beberapa kali setiap kita konsultasi, ya Halo, putus-putus Pak. dialihkan ke Pak Herinya itu, IT-nya. Padahal kalau begitu kita konsultasi dengan IT-nya, ternyata itu harusnya wewenangnya penyelia. Akhirnya seolah-olah kita dipingpong jadi. Monggo, mungkin bisa disikapi itu. Terima kasih. Suaranya nggak jelas Pak, saya nggak putus-putus tadi terkait dengan permasalahan. Kalau terkait dengan permasalahan penyelia dan apa gitu kan, itu saya kira nanti dibicarakan di internalnya dengan dinas pendidikan ya. Oh ya, terima kasih. Gitu ya. Kalau masalah apa sih penyelia tuh bahasanya apa sih kalau di Kota Surabaya itu? Ya penyelia, profesor istilahnya. Ya maksud saya penyelia itu kan beda-beda Pak di masing kabupaten kota. Penyelia itu semacam apa Pak Admin Pak Heri ini? Helpdesk atau apa gitu? Ya mungkin seperti helpdesk sebenarnya Pak. Nah, kalau helpdesk nanti bicarakan dengan Kota Surabaya ya, dengan adminnya. Siapa Oke, terima adminnya kasih. dan apa kewenangannya, yaitu ada di dinas pendidikan ya. Saya nggak ikut campur terkait dengan penyediaan Oke, terima kasih Pak. penyelia dan sebagainya karena itu masalah internal. Ya. Atau swasta. Pak Heri atau ada di dinas pendidikan? Pak Dadan. Oke. Ini waktunya sampai jam berapa Pak ya? Jam 11.15 ya Pak ya? 11.15 ya? Oke. Ini berarti sudah habis Pak ya? Oh ya? Iya, sudah jam 11.15. Oke. Sebagai tambahan nanti Bapak dan Ibu bisa baca buku panduannya ya di laman RKS ya, rks.kemdikbud.go.id. Nanti di sana saya tuliskan di chatting-nya supaya nanti Bapak dan Ibu bisa baca gitu ya. Oh, 3 menit. Kami tunggu, Pak. Sambil menunggu, kita coba lihat indikator yang lainnya, Pak. Kami coba input yang tadi disepakati. Sebentar. Ada 2 indikator yang nggak ada targetnya ya Pak dalam kegiatannya. Di tingkat penyerapan event SMK dan tingkat
kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK ya Pak. Nah, ada di laman rks.kemdikbud.go.id, terus klik pusat bantuan, ya. Nanti klik pusat bantuan, lalu klik pusat bantuan, lalu nanti klik manual, ya. Atau Bapak dan Ibu bisa klik video tutorialnya, ya. Oke, itu saja tambahan dari saya, Pak. Nanti bisa dicek di chatnya tuh. Bapak dan Ibu bisa buka buku panduannya di laman rks.kemdikbud.go.id, klik pusat bantuan, klik manual. Kalau manual booknya, klik video tutorial untuk video tutorialnya, ya. Itu sudah kami sediakan. Oke, itu saja Pak tambahan dari saya. Terima kasih Pak Dadan. Oke. Untuk panduan sudah diketik oleh Pak Dadan di chatting, dan kemarin juga dari Dinas Pendidikan sudah disampaikan di grup-grup penyelia ya. Jadi bisa dilihat di halaman RKS Kemdikbud di pusat bantuan, di situ ada panduan manual dan juga ada video tutorial. Sambil menunggu Pak Astor dan Oke, betul Pak. target. Bu Kabit mungkin bisa menutup acara. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Selamat ini dari Aceh ya. Ya Pak. Kayak gini ya Pak. Jadi dari Aceh. Sepertinya Pak Heri dan Bu Kabit sedang ada tugas lain Pak. Jadi mungkin untuk sosialisasi ARKAS hari ini kita akhiri sampai di sini dulu Pak ya. Terima kasih kepada Pak Dadan dan seluruh peserta sosialisasi ARKAS 2022. Semoga dengan sosialisasi ini sekolah-sekolah bisa lancar untuk pengerjaan BOS 2022-nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin lab ya Pak ya. Ya Pak. Oke.